Ternyata itu boxnya kalau habis dipanen itu jangan langsung dipakai, jangan langsung digunakan, jangan diisi karas langsung. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas tentang seputar peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya agar like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi terbaru seputar usaha peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu cara beternak jangkrik setelah panen. Nah, ini pada waktu kita sudah panen jangkrik itu apa proses setelah panen tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan di sini karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya di dalam komentar itu kalau habis panen boxnya bagusnya langsung dipakai atau tidak, Mas. Lalu kenapa kok panen pertama hasilnya bagus tetapi panen yang kedua hasilnya anjlok? Nah, ini akan saya bahas di sini. Jadi apabila kalian baru menemukan video-video saya, itu budayakan dalam menonton video itu diselesaikan ya, jangan di skip-skip, jangan dicepat-cepatkan. Kalau dicepat-cepatkan nanti kalian ketinggalan informasi atau ada informasi yang tertinggal seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kandang jangkrik milik saya yang baru dipanen 2 hari yang lalu. Ini bisa disaksikan ya, semuanya kosong ini. Nah, jadi perlu diketahui untuk kalian semua yang baru memulai usaha ternak jangkrik itu rata-rata pada waktu awal panen itu hasilnya bagus. Pada waktu pertama kali panen hasilnya bagus, telur 1 kilo bisa keluar 1 kintal, 80 kilo atau 85 kiloan. Lalu panen yang kedua hanya mendapatkan 50 kilo, bahkan ada yang 30-40 kiloan. Nah, ini banyak faktor, terutama pada waktu pertama kali kalian panen itu boxnya tidak dibersihkan dulu, tidak disterilkan dulu. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk peternak-peternak yang masih pemula. Jadi peternak jangkrik itu jangan asal ya, jadi harus sesuai, kita juga harus perhatikan bagaimana kondisi kandang, bagaimana kondisi boxnya, itu kita harus perhatikan dengan betul, dengan teliti. Nah, saya pun pernah mengalaminya, bagaimana yang sudah dialami oleh kalian semua yang masih pemula. Saya dulu pernah mengalaminya. Jadi pertama kali panen saya hanya mendapatkan 80 kilo, lalu yang kedua cuma mendapatkan 50 kilo, lalu yang ketiga malah tambah merosot. Nah, ini saya lalu sharing-sharing ke sesama peternak-peternak yang sudah senior. Ternyata itu boxnya kalau habis dipanen itu jangan langsung dipakai, jangan langsung digunakan, jangan diisi karas langsung. Tetapi pada waktu kita sudah panen, kelarasnya yang sudah kita pakai, kelaras bekasnya itu jangan kita pakai ulang. Nah, ini harus diperhatikan ya. Bekas kelarasnya, bekas medianya itu jangan langsung dipakai ulang. Bahkan jangan sampai dipakai kalau yang untuk bekas-bekasannya. Ini seperti ini. Ini contoh dari sisa-sisa kemarin, sisa packing kelaras bekas itu tidak saya pakai ya. Karena apa? Karena kelaras-kelaras yang masih bekas seperti ini, kelaras-kelaras yang sudah lama, yang sudah dipakai, kalau dipakai lagi itu banyak hama, banyak virus itu yang masih tertinggal di kelaras-kelaras ini. Nah, untuk mengatasinya kita jangan dipakai, ini dipakai untuk packing saja kelaras bekasnya. Kita gunakan kelaras yang baru untuk mengisi box yang baru. Kelaras yang bekas jangan kita pakai. Nah, ini sangat penting.
Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Kita harus sterilkan dulu boxnya teman-teman. Jadi boxnya kalau sudah dipakai, kalau sudah panen, itu kita kasih waktu 3-4 hari dulu ya. Jadi boxnya ini kita diamkan, kita untuk 1 harinya kita bersihkan dulu ini boxnya, kotorannya gitu kita bersihkan dulu. Lalu hari berikutnya kita cek, melakukan pengecekan di bagian pojok-pojoknya ini, di sudut-sudutnya itu ada lubang atau tidak, lalu juga semennya perlu disemen ulang atau tidak. Tetapi kalau kondisinya masih bagus seperti ini, masih bagus, ini sudut-sudutnya masih rapat, tidak ada triplek yang cacat, lalu juga solasinya masih menempel dengan sempurna, itu kita cukup semprotkan dengan air sabun saja ya. Jadi setelah kita panen 1 hari untuk membersihkan kotoran, hari berikutnya kita cek apakah boxnya sudah bisa kita pakai lagi atau kita harus renovasi dulu. Lalu kita semprot dengan cairan sabun, bisa menggunakan sabun, bisa menggunakan yang untuk kandang ayam itu juga bisa, itu tidak masalah. Jadi kita semprot sabun dulu full ya, jadi full baik di dalam kandangnya ini full ya. Lalu kita juga semprotkan di daerah luarnya, jadi full ya, full kita semprot. Jadi kita sterilkan dulu ini boxnya, jadi agar tidak ada sisa-sisa hama, sisa-sisa bakteri, virus dan lainnya, penyakit-penyakit yang ada di kotoran, bahkan yang sisa-sisa jangkrik yang sudah mati itu benar-benar steril. Nah, setelah kita semprot dengan air sabun, kita baru melakukan penjemuran selama 1 hari ya, 1 hari full kita jemur ini boxnya. Jadi selama 3-4 hari itu kita maksimalkan untuk renovasi box seperti itu. Karena kalau tidak disterilkan dulu, kita baru panen langsung kita pakai untuk ternak, itu rata-rata ya, tidak semua, ini hanya rata-rata saja. Rata-rata itu hasil yang keduanya itu kurang bagus, kurang maksimal. Dan kondisi box yang masih banyak kotorannya lalu belum kita sterilkan, itu juga mempengaruhi anakan jangkrik yang baru menetas, itu nanti banyak yang mati ya. Karena baunya, lalu juga udaranya itu kalau masih sisa panen itu sangat-sangat tidak bagus untuk jangkrik yang baru menetas. Jadi kita apabila ingin memulai usaha peternakan ataupun usaha ternak lainnya lah, intinya itu kita harus benar-benar perhatikan ruangan atau kandang yang kita gunakan untuk proses peternakan, untuk beternak. Jadi agar kita bisa menghasilkan hasil panennya pun yang bagus, yang memuaskan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak mendapatkan kerugian yang terlalu parah. Jadi seperti itu. Intinya kita harus sterilkan boxnya dulu, kelarasnya kita pakai yang baru. Dan untuk ukuran boxnya ini bisa kalian variatif lah kalau untuk ukuran boxnya. Kalau di tempat saja ini ukurannya full triplek ya. Jadi ukurannya full triplek. Untuk lebarnya 120 dan panjangnya 2,40 m. Alasnya ini, untuk alasnya ini 1 triplek full. Lalu tingginya ini cuma 60 cm dan kakinya 15 cm. Nah, kalian bisa meniru kandang punya saya seperti ini, bahkan bisa kalian inovasikan sendiri bagaimana kandang-kandang yang ingin kalian buat. Mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu seputar pasca panen, cara perawatan jangkrik pasca panen, cara beternak jangkrik sesudah panen. Saya sudahi dulu, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.